Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Adam dan buah kuldi yang telah banyak dibahas oleh para ustadz, oleh para guru-guru agama, oleh para kiai, oleh para ulama. Di dalam surat 20 surat Toha, Allah berfirman, saya ulangi lagi, di dalam surat At-Toha surat 20 ayatnya 120, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan berkata, wahai Adam, maukah engkau kutunjukkan pohon kekekalan atau kuldi dan kerajaan yang tidak mengalami kerusakan? Nah, ini bisikan setan kepada Adam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain itu telah melarang Adam berdekat-dekat dengan pohon kuldi. Ini terdapat di dalam surat ke-7 ayat 19. Kemudian saya lanjutkan di dalam surat Toha ayatnya 121. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Adam dan istrinya makan sebagian itu, lalu kelihatanlah oleh mereka aib mereka, dan mereka mulai menutupi diri mereka dengan dedaunan surga. Dan Adam mendurhaka terhadap Tuhannya, dan ia merasa kecewa. Nah, peristiwa ini tentu saja sebelum Adam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena apa? Oleh karena seorang nabi itu setidak-tidaknya mempunyai sifat tabligh, amanah, kemudian sidik, dan fatonah. Jadi kalau Adam melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, ini bisa kita terima, kita maklumi sebelum dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi. Tetapi setelah menjadi nabi, Allah melindunginya senantiasa. Para nabi terbebas dari pelanggaran-pelanggaran atau durhaka-durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam menanggapi masalah Adam dan buah kuldi yang menjadi kontroversial di sepanjang zaman ini, saya mengambil surat 3, surat Ali Imran, surat 3 ayatnya 6, yang di sana dijelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan dua bahasa atau dua macam pengertian bahasa, yaitu yang satu adalah bahasa muhkam. Artinya muhkam apa? Artinya hanya satu, tidak ambigu, pasti, dan itulah yang menjadi landasan kitab. Yang kedua adalah ayat yang bersifat mutasabih atau bisa dibaca mutasabihat. Artinya apa? Artinya kalam ibarat, bisa kiasan. Orang Jawa itu bisa mengartikan sebagai sanepan. Jadi bukan arti yang secara muhkam, tapi secara kiasan.
Buah kuldi itu pada umumnya orang mengartikan secara muhkam tidak ketemu. Karena apa? Buah kuldi ini tidak bisa ditemukan spesiesnya di dunia ini sampai sekarang. Apakah itu seperti apel, apakah itu seperti anggur, kita semua tidak bisa mengetahuinya. Namun kalau kita ambil bahwa ayat ini ayat mutasyabihat, artinya kalam ibarat atau kiasan atau sanepan dalam bahasa Jawa, ini kita bisa memahami bahwa pohon kuldi itu adalah pohon larangan. Seperti kiasan-kiasan lain, ada namanya pohon pohon buah ya, artinya buah tangan. Nah, itu artinya oleh-oleh. Atau buah karya. Nah, itu artinya buah pikiran juga bisa. Itu arti yang bisa dipahami secara mutasyabihat. Kalau itu dipahami secara muhkam juga tidak akan ketemu. Buah hati misalnya, ini tidak bisa kita temukan di dalam arti muhkam, tetapi harus kita temukan di dalam arti mutasyabihat. Buah hati artinya kesayangan. Kalau buah larangan artinya apa? Artinya apa-apa yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilakukan. Itu namanya buah larangan, yang di dalam surat Toha ayat 120 itu disebut pohon larangan. Jadi pohon kekekalan itu apa? Kalau di dalam ayat yang setelah saya baca tadi itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah, jangan didekati, jangan dimakan, jangan dilakukan. Demikian pendapat saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.